Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan sehat selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini. Nah, aku sebenarnya sudah banyak sekali mendapatkan pertanyaan gitu dari teman-teman secara personal maupun lewat DM gitu di Instagram tentang serba-serbi kehidupan kuliah di Oxford. Nah, untuk kali ini aku ingin uh, sedikit berbagi tentang sistem college di Oxford. Jadi, uh, Oxford University, nggak cuma Oxford sebenarnya, Oxford dan Cambridge sama ada beberapa kampus lainnya itu memiliki sistem collegiate. Jadi sistemnya sedikit berbeda gitu, nggak sama seperti universitas pada umumnya yang biasanya di bawah universitas akan ada banyak jurusan-jurusan, entah itu biasanya ada fakultas, kemudian di bawah fakultas ada jurusan, atau misalkan divisi, kemudian di bawahnya ada jurusan. Nah, kalau di Oxford sendiri sistemnya cukup unik karena di sini ada sistemnya college. Jadi, student itu tidak hanya menjadi member dari departemen atau tidak hanya menjadi terafiliasi ke jurusan tertentu, tapi juga kita terafiliasi ke istilahnya college gitu. Nah, sebenarnya college itu kayak gimana sih untuk memudahkan membayangkan? Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah familiar ya dengan cerita Harry Potter. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di cerita Harry Potter itu kan ada um, sekolah sihirnya itu kan namanya Hogwarts. Kemudian di bawah sekolah sihir itu ada 4 houses. Ada Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, ada dan selanjutnya gitu, nggak apa yang keempat apa. Ada 4 itu kan. Nah, siswa Hogwarts ketika masuk itu mereka akan dikumpulkan di aula, kemudian dipilihkan gitu mau masuk ke house yang mana. Jadi house-nya itu semacam asramanya. Kemudian siswa Hogwarts-nya, misalkan contoh Harry Potter masuk ke Gryffindor. Nah, mereka akan tinggal di satu asrama yang sama. Tetapi ketika mereka mengikuti pelajaran secara umum, misalkan contohnya kelas herbology, mereka akan yaudah bercampur baur semua siswa dari semua houses di kelas itu. Nah, sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama kalau di Oxford. Jadi college itu ibarat houses, sedangkan Oxford University-nya itu ibarat Hogwarts. Karena memang ini secara nggak sengaja ya, karena memang salah satu inspirasi Hogwarts itu sendiri pun dari Oxford University. Jadi ya nggak heran kalau sistemnya mirip. Terus bedanya kalau misalnya di Hogwarts itu ada 4 houses, di Oxford University itu ada lebih dari 30 colleges dan permanent private halls. Jadi kalau nggak salah 39 sih. Dan college itu juga prinsipnya sama. Di situ mahasiswa tinggal terafiliasi di college itu melakukan kegiatan sosial. Di dalam college itu ada banyak klub-klubnya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu juga gambaran sistemnya. Jadi misalkan aku menjadi member di college, Binacle College namanya, dan juga menjadi departemen anggota atau menjadi mahasiswa di Department of Zoology. Jadi ada 2 gitu. Sedangkan ya teman-teman yang lainnya ada yang college-nya berbeda, kemudian departemennya berbeda dan sebagainya. Nah, sebenarnya penting nggak sih college itu? Itu tergantung. Kalau misalkan untuk anak S1 emang benar-benar college itu menentukan karena kebanyakan mahasiswa S1 itu bakal tinggal di dalam college-nya. Nah, di dalam college-nya itu ada akomodasinya sendiri, kemudian ada dining hall-nya sendiri, kemudian ada tempat kumpul-kumpul mahasiswanya sendiri, ada fasilitas macam-macamnya sendiri, ada perpusnya sendiri, ada kadang prayer room-nya sendiri gitu. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa pasca sarjana, karena emang kita itu kebanyakan kegiatannya di departemen, jadi sebenarnya college itu gak terlalu penting gitu. Secara membership college-nya itu gak terlalu penting, dimana aja gak masalah. Karena emang kita nggak ada istilahnya sistem tutorial. Kalau S1 tuh ada uh, namanya tutorial, jadi seperti kelompok diskusi kecil gitu, ada satu dosen atau researcher dengan misalkan 2 atau 3 atau 4 student gitu. Jadi benar-benar yang mereka akan bahas essay secara intensif, terus diskusi secara intensif, dan itu yang benar-benar
bikin sistem college di Oxford ini kuat banget untuk pendidikan S1-nya. Nah, kalau misalkan karena aku masuk pasca sarjana, jadi aku nggak bisa terlalu banyak ngasih gambaran seperti apa sih sistem college untuk S1. Tapi untuk pasca sarjana, yang pertama memang nggak terlalu penting ya dari segi membershipnya, tetapi untuk segi lainnya, misalkan dari segi fasilitas, kemudian support pendanaan, scholarships, itu benar-benar penting gitu menurutku college. Jadi kadang ada banyak college-college yang menyediakan beasiswa untuk siapapun yang menjadi member di college itu. Jadi kita harus benar-benar sebelum ketika kita apply ke kampus itu, kita nggak cuma apply ke jurusan, tapi kita juga apply ke college secara bersamaan. Dan itu kita bisa apply ke college atau kita bisa menyerahkan ke universitas untuk memilihkan college mana yang akan kita masukin gitu. Cuma kalau kita memilih college nih ya, mungkin yang pertama pertimbangannya adalah kita lihat mana college-college yang menyediakan beasiswa, karena memang ada beberapa college yang istilahnya lebih kaya gitu atau lebih generous. Jadi ada yang kaya tapi nggak generous tuh ada yang nggak kaya tapi cukup generous itu juga ada. Jadi ada beberapa college yang memang benar-benar bisa ngasih banyak support funding, entah itu untuk yang secara tahunan, untuk traveling, untuk conference, untuk research, ada yang juga untuk studi secara umum, itu macam-macam. Jadi benar-benar harus ngecek satu persatu informasi yang ada di dalam website college. Cuma kalau secara umum bisa teman-teman coba lihat college itu berdasarkan istilahnya endowment-nya. Jadi berdasarkan kekayaan yang dimiliki college-nya. Nah, dari situ kita bisa prioritasin kira-kira mana yang college mau kita apply gitu. Nah, selain dari ketersediaan funding, juga dari segi akomodasi. Nah, akomodasi di Oxford itu kebetulan cukup tricky ya, karena di Oxford itu biaya hidupnya cukup mahal, jadi sebisa mungkin kita cari akomodasi yang murah. Nah, tiap college pun tuh memiliki akomodasinya sendiri, memiliki fasilitas sendiri, dan di situ kita bisa cek gitu, kira-kira college mana yang memiliki harga akomodasi yang murah dengan lokasinya yang bervariasi gitu, jaraknya dengan departemen misalkan. Ada beberapa college yang memang menyediakan akomodasi misalkan untuk family, untuk couple, untuk single, yang ada yang bisa sampai bertahun-tahun, itu macam-macam gitu. Itu yang pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga yaitu akses, karena jadi Oxford University itu benar-benar gak ada yang gedung kampusnya itu tersebar gitu di dalam kotanya, dan itu membuat kadang kita harus benar-benar selektif gitu ya, cari mana yang benar-benar aksesnya itu oke gitu. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa aku milih Lineker College, karena mungkin secara finance-nya kurang gitu, tapi kan alhamdulillah aku udah dapet scholarship yang lain, jadi nggak masalah. Terus tapi dari segi akses itu deket banget sama gedung jurusan. Jadi kalau misalkan mau ambil barang di college, kemudian mau menggunakan fasilitas di college, mau makan di college, itu aksesnya deket gitu. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa aku pilih Lineker College. Jadi aksesibilitas, kira-kira mana yang jaraknya dekat, kan percuma ya kalau misalnya college-nya jauh. Oke, mungkin college-nya yang bagus, yang luas gitu. Cuma kalau jauh kan sama saja kita nggak bisa mengakses, nggak bisa mengakses secara sering gitu. Terus kalau untuk rekomendasi college mana yang oke, ini sebenarnya tergantung. Cuma kalau misalkan aku kasih preferensi secara personal, ada beberapa college yang aku suka, dan itu aku baru tahu setelah aku masuk ke Oxford. Karena aku sebelumnya nggak tahu, mungkin aku kurang research gitu, kurang cari tahu tentang college mana yang oke, kemudian fasilitas apa aja yang diberikan oleh tiap-tiap college. Itu aku kurang melakukan risetnya, aku hanya melihat dari segi aksesibilitas yang ternyata yaitu satu sisi oke, tapi ada banyak kekurangan lainnya. Nah, kalau misalkan aku punya kesempatan untuk memilih college lagi ya, ini sekalian kalau misalkan teman-teman berniat mendaftar ke Oxford, bisa menjadi pertimbangan beberapa college yang menurut aku oke. Yang pertama Magdalen College, namanya Magdalen tapi saya Magdalen gitu, karena college ini pertama secara akses lumayan sih, nggak jauh-jauh banget kalau sama dengan jurusanku. Terus juga college-nya ini punya banyak banget fasilitas, misalnya dari tak punya taman yang gede banget di dalam college-nya.
karena emang aku suka yang apa ya, tempat-tempat yang hijau-hijau gitu, sekedar untuk jalan-jalan atau untuk bersantai itu bener-bener apa ya, aku menyadari gitu, Model itu salah satu college yang memiliki istilahnya taman yang luas gitu. Itu yang pertama. Terus kalau dari segi funding dan sebagainya, aku rasa Model juga lebih oke. Kemudian kampus college-nya, bangunannya pun juga bagus. Itu yang pertama, Modelan. Yang kedua, New College, karena sebenarnya kurang lebih sama seperti Modelan College. New College itu juga punya taman yang luas, arsitektur yang bagus juga, terus juga ada tower yang kita bisa naik ke atas itu dan kita bisa lihat pemandangan Oxford dari atas. Itu nilai tambahnya juga, yang sebenarnya itu nggak bisa diakses oleh student mahasiswa lain yang di luar college di luar New College tersebut. Terus yang selanjutnya St. John College. Jadi St. John itu merupakan college yang paling kaya di Oxford, dan menurutku nggak terlalu banyak orang yang mungkin kalau masuk internasional nggak terlalu banyak melihat St. John karena tertutupi oleh college-college lainnya yang lebih apa ya, istilahnya lebih lebih dapat banyak atensi karena ada lokasi film Harry Potter dan sebagainya. Nah, kalau untuk St. John sendiri ini karena dari segi akomodasi sih, jadi St. John ini punya akomodasi yang banyak. Terus mereka juga bisa dibilang akomodasinya terjangkau dan bisa harga hitungannya termasuk yang murah gitu, dan itu benar-benar bakal membantu banget kalau misalkan apa ya, kita misalkan bawa family atau apa gitu. Dan juga itu ya lumayan lah untuk saving beasiswa dan sebagainya. Terus yang selanjutnya Worcester College, lagi-lagi dengan alasan yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu karena Worcester College juga punya taman yang cukup luas dan di dalamnya juga ada semacam danau gitu yang menurutku keren banget gitu. Meskipun dari depan tuh kelihatannya kayak yang kecil, nggak terlalu gede, tapi ketika masuk tuh bener-bener bakal kelihatan college-nya itu nggak kecil, college-nya gede banget gitu. Ada kayak sungai-sungainya juga di dalam, dan itu yang jalan-jalan di dalam college aja tuh udah bikin seneng gitu. Terus baru yang sisanya mungkin selain itu ada Christ Church, terus Queen's College, ya, Jesus College. Nah, kurang lebih itu sih sebenarnya. Kalau yang oke banyak banget gitu, cuma secara umum itu preferensi yang dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Stay safe and stay sane wherever you are. Bye.